Salam taat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setiap kita diminta untuk taat. Taat arti tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada pemerintah. Dan saya menginspirasinya dengan tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Roh Kudus tolong kami waktu mengerti, membaca, memahami, dan mengerti, serta dimampukan untuk melakukannya. Roh Kudus tolong kami, buka pikiran kami, telinga rohani kami, sehingga firman-Mu mendapat tempat yang layak di hati kami masing-masing. Bahkan berbuah lebat melalui kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, menolak segala kekuatan apapun yang mengganggu kami dalam memahami firman dan melakukan firman. Biarlah dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita ada di dalam satu gerakan di mana membaca firman Tuhan dengan disiplin dan teratur, ya. Karena kita ketahui bahwa apa yang disampaikan pada minggu-minggu yang lalu, ada 3 poin yang harus kita hidupi. Berdoa sungguh-sungguh, ya, membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, merenungkannya, bahkan minta kekuatan untuk melakukannya, bahkan melayani Tuhan. Jadi 3 poin ini tidak boleh kita katakan baca firman Tuhan, ya, belajar firman itu lebih penting dari semuanya. Saudaraku, tidak boleh. Jadi kita juga tidak boleh yang berdoa saja lebih penting dari semuanya, atau melayani saja tidak usah baca firman Tuhan, tidak usah berdoa. Itu pun tidak. Karena teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan, teladan yang Tuhan Yesus berikan, teladan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, dia berdoa sungguh-sungguh. Waktu pagi-pagi hari, dalam Markus itu dia pagi-pagi hari. Kitab Markus mencatat bahwa dia mengambil waktu bersekutu dengan Bapa di sorga. Kita lihat dalam hidupnya, sebelum dia disalib dia berdoa, disalib dia berdoa, bahkan sampai hari ini dia berdoa untuk saya dan Bapak Ibu. Belajar kebenaran firman pun juga dia telah menjadi teladan bagi kita. Ya, umur 12 saja dia sudah ada di bait Allah. Dia belajar kebenaran firman Tuhan. Dia diskusi dengan tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Bahkan melayani Tuhan dari kota ke desa, dari desa ke kota, dia lakukan. Jadi ketiga hal ini sangat-sangatlah penting. Maka itu kita harus tekankan 3 hal ini. 3 hal ini penting untuk kita hidupi. Jadi tidak boleh kita katakan orang yang melayani itu sesat, yang hanya merenungkan firman Tuhan sesat, yang berdoa sesat. Tidak, 3 ini sangat-sangatlah penting. Ya, ada banyak contoh keberhasilan yang dilakukan. Ya, mereka bisa berhasil dalam pemandangan Tuhan, kayak Kornelius, Paulus, Petrus. Ya, lihat saja Kornelius berdoa tempat lain, Roh Kudus datang, ya, dan nyatakan kuasanya untuk memanggil Petrus menjadi saluran berkat di rumahnya. Paulus di tengah malam, ya, dalam penjara, ya, penjara dan ke kiri kanan tembok, depan belakang tembok. Tetapi karena doa dan memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tembok itu rontok semuanya. Oleh karena gempa, tidak hanya rontok, tapi kepala penjara itu diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa kuasa doa, kuasa memuji menyembah, kuasa dari belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, dan juga melayani orang dengan kuasa. Yesus bilang, Yesus melayani orang, takjub kenapa dia mengajar dengan kuasa, berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Jadi kita berdoa supaya hidupi ketiga hal. Berdoa, ya, merenungkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Dimanapun, melayani dengan karunia dan talenta yang kita miliki. Tidak dibatasi harus di ruang ibadah, tapi di pekerjaan, di lingkungan kita, di pasar, di mana saja. Saya ingin bersaksi sedikit, Bapak Ibu. Waktu handphone saya mulai error, mulai rusak, saya datang ke satu toko, dan di sana saya keliling toko, tapi hati saya tidak tenang karena saya takut salah. Kadang
kala mereka bongkar alat ini dan alat itu, kemudian mereka katakan handphone ini rusak. Saya keliling-keliling, Tuhan taruh mendekati satu toko. Di sana saya ketemu, ternyata dalam diskusi beliau ini juga adalah orang yang ditolong oleh anak-anak Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Waktu dalam diskusi saya berbagi, karena dia bilang tokonya jika orang datang mau belanja, habis ngobrol begini tidak jadi belanja dan pergi, ya. Nanti di toko lain dia bisa belanja, atau dia ada orang yang mau datang servis handphonenya di tempat itu, dia kasih harga yang murah, tetapi orang nggak mau. Nanti di tempat lain dikasih harga tinggi dan bahkan bisa 3-4 hari lagi baru ambil, boleh. Nah itu berarti ada hal-hal yang aneh di sini. Harganya rendah, bisa dibawa pulang, bisa ditunggu dan dibawa pulang. Di tempat lain orang boleh. Jadi ini ada hal yang aneh. Maka itu kan ada, kalau orang bercerita seperti itu, kita sudah tahu bahwa usahanya ditutup, ya. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi ditutup oleh kekuatan-kekuatan kegelapan. Sehingga kita doakan, kita mau layani. Saya menyiapkan waktu untuk melayani. Belum sempat follow up untuk membersihkan tempat atau di tokonya. Kita doakan, ya, sudah didoakan hari Jumat, akan kita melangkah untuk melayani. Berdoa, renungkan firman, dan melayani. Ini 3 dipadukan supaya benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Gerakan membaca Alkitab 2 pasal, saya mengajak semua kita coba disiplin. Tiap hari saya menemukan sesuatu sukses menurut Tuhan. Bahkan juga Tuhan bukakan bagaimana menghadapi padang gurun. Saudaraku, padang gurun tidak diundang. Padang gurun itu bisa sakit penyakit. Padang gurun itu bisa ekonomi kita hancur-hancuran. Padang gurun itu bisa masalah apa saja terjadi dalam kehidupan kita. Padang gurun itu bisa saja soal rumah tangga. Padang gurun itu bisa soal banyak hal yang membuat kita sulit. Dan bayangkan kalau padang gurun itu kering kerontong, tidak ada air, tidak ada pohon, di mana kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau ditanya sungguh-sungguh, maukah engkau lewat padang gurun? Mungkin orang bilang nggak mau, karena kehidupannya susah. Jadi wajar bangsa Israel bersungut-sungut sebagai manusia, wajar, karena di padang gurun itu tidak ada pengharapan sama sekali. Tekanan, keperihan, rasa haus, rasa lapar, sehingga mereka bilang, wah kami harus kembali ke Mesir. Kan di Mesir ya memang segala sesuatu ada, tetapi mereka ada di dalam perbudakan. Kita telah diperbudak oleh dosa, dan Tuhan Yesus Kristus telah datang untuk membawa kita keluar. Saya berdoa supaya komitmen kita dalam membaca 2 pasal sehari setiap pagi. Admin akan mengontak Bapak Ibu. Saya minta kepada admin akan menelepon, menunggu Bapak Ibu sampai melaporkan bahwa hari ini 2 pasal. Saya sudah coba 2 pasal itu kurang lebih 15 menit. 24 jam masa kita punya alasan, wah tidak bisa om, karena belajar, tidak bisa om, karena kerja ini nggak bisa, tidak bisa om, karena ya kesibukan tinggi, saya pulang sudah jauh malam, sudah capek. Saya mau bilang begini, Tuhan bukakan begini. Orang-orang punya jabatan, orang-orang punya uang, orang-orang punya kesehatan yang bagus. 3 ini, mereka rasa nyaman, mereka rasa cukup. Tetapi saya mau beritahu bahwa Tuhan bukakan, kalau tidak 3 hal ini dibangun, didapatkan tanpa sebuah rohani yang baik, yang menunjang, maka satu waktu pasti akan hancur. Saudaraku, kita tidak mau hancur. Kita tidak mau kehilangan damai sejahtera dan sukacita ketika kita ada di padang gurun. Tapi kita menghadapi padang gurun dengan cara Tuhan, dengan saya bilang, dengan polanya Tuhan. Tuhan sudah kasih jurusnya. Kalau nanti engkau hadapi padang gurun begini ya, dari mana saya tahu? Waktu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita sukses menurut Tuhan, dengan cara Tuhan, dan siap menghadapi padang gurun.
doa saya kita siap menghadapi padang gurun, atau yang sementara ada di padang gurun dalam persoalan ekonomi, persoalan jodoh, persoalan rumah tangga, persoalan apa saja, kita harus siap. Kita harus siap menghadapinya, tapi dengan pola dan cara Tuhan, jangan cara kita. Cara kita ya kita bersungut-sungut, kita salahkan orang lain ya. Cara Tuhan, cara kita ya udah kita mulai, waduh udahlah nggak bisa, dan banyak orang di zona nyaman ya. Pekerjaan ada, gaji tiap bulan ada, kemudian ada jabatan pula. Jadi udahlah, ya udah yang penting doa malam aja deh, tidur. Besok pagi mau jalan doa, mumpung kalau ingat nanti di kantor ya kalau ingat. Nggak bisa begitu, tidak bisa begitu. Pola itu nggak disukai Tuhan. Dan saya berkhotbah ini juga diingatkan Tuhan, mengintrospeksi untuk merubah banyak hal. Ikutin pola Tuhan, jangan polanya saya. Polanya saya ya seperti ini, saudara saya. Malam kalau pulang pelayanan ya, sampai di rumah habis makan, mandi, kemudian ya udah nanti baca lagi. Kalau nggak nonton dulu berita untuk tahu berita hari itu, nanti tidur nggak bisa tidur, ambil buku baca, nanti tidak sadar jam 3 pagi baru tidur, jam 6 Sekina mau sekolah kita bangun siapkan lagi begitu. Itu pola tidak bagus. Kelihatan rohani tapi tidak bagus polanya. Sehingga satu waktu orang bilang, Pak Albert, itu tidak bagus. Lalu yang bagusnya seperti apa? Nah, yang bagusnya polanya Tuhan. Polanya Tuhan ini diterapkan kepada bangsa Israel, diucapkan oleh Tuhan sendiri waktu mereka ada di padang gurun. Hari ini padang gurun apa yang kita alami? Sakit penyakit kah? Keluarga kah? Ekonomi kah? Apa? Anak kah? Suami, istri? Atau dengan saudara? Dengan saudara? Ya biar soal warisan dan lain sebagainya masalahnya. Coba hadapi pergumulan-pergumulan ini dengan cara Tuhan, jangan cara kita. Cara Tuhan gimana ya? Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Ya, coba buka Keluaran 16. Saya coba belajar sesuatu dari bagian firman Tuhan ini. Hidup dan mari kita terapkan. Saya bacakan, tetapi bagian firman Tuhan ini tidak selesai bacakan. Saya bacakan karena cukup panjang, mengingat durasi waktu, hanya sampai di pasal-pasal tertentu. Tapi Bapak Ibu di rumah coba renungkan kembali apa yang saya dapatkan. Pasti juga Bapak Ibu dapatkan berkat-berkat rohani yang lain ya dari pasal ini, dari Keluaran 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke Elim, kemudian tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin. Kita lihat lagi selanjutnya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kedengarannya rohani. Padahal ini tidak bagus. Mereka tadi di atas agak sebut nama Tuhan. Biar tangan Tuhan membawa kami mati di Mesir. Coba bayangkan. Ini kedengarannya rohani. Padahal sebenarnya ini bukan cara Tuhan. Nah kadang-kadang kita punya alasan kayak masuk akal nih. Wah saya nggak mau disiplin secara rohani. Udah cukuplah hari Minggu. Saya kan capek. Saya kan begini. Saya begini. Apalagi kalau orang punya jabatan, orang punya uang dan sehat. Nah ini banyak alasan. Banyak sekali alasan. 1000 alasan untuk tidak mau intim dengan kebenaran firman Tuhan, apalagi disiplin membaca firman Tuhan. Tapi kita lihat ada rahasia besar yang Tuhan berikan kepada umatnya pada waktu di padang gurun.
Jadi jangan tunggu dulu ada padang gurun baru kita mengambil sikap itu. Tapi sebelum datang padang gurun yang akan kita alami, ya namanya masalah, tidak diundang pun dia datang. Kapanpun, siap atau tidak siap dia datang. Tapi karena kita sudah punya pola Tuhan, kita sudah hidupi pola Tuhan, kita sudah hidupi cara Tuhan, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun juga. Kita malah tertawa menghadapi masalah. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita jalan keluar. Mengapa demikian? Karena kita intim dengan firman. Tuhan tahu hati kita, kita tidak punya alasan apapun. Kita disiplin baca firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya kesehatan bagus, kita punya uang ada, dan kita punya jabatan, tanpa didukung oleh kerohanian yang bagus, dengarkan, satu waktu pasti hancur. Satu waktu pasti hancur. Kenapa Pak Helbert ngomong gitu? Ada banyak bukti. Ada banyak bukti yang saya bertemu. Orang-orang pintar, para pejabat. Wah, apalagi Bapak Ibu kalau hadapi yang namanya kepolisian, dia perlu strategi. Oh, ini harus jelas, ini harus jelas. Ya, apalagi nangkap orang kan begini, harus begini, harus begini. Jadi SOP-nya harus jelas. Tapi tanpa didukung oleh kerohanian yang baik, di masa tuanya dia kehilangan sukacita, dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan kekuatan karena kayak benang kusut. Tapi orang-orang yang disiplin menyatu dengan kebenaran firman Tuhan, saya melihat mereka bahagia, sukacita walaupun ada dalam masalah. Kita diminta baca 2 pasal sehari. Ada yang bersaksi ke saya 4, 5, 6 pasal sudah lakukan dan disiplin. Dan saya lihat kehidupannya. Waktu hari-hari terakhir ini Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana sukses dari Tuhan, yang Tuhan akan kerjakan. Ayo saya panggil anak-anak muda. Mungkin hari ini kita lihat dan orang melihat kita sukses. Wah, ada duit, ada jabatan, kemudian sehat, nggak apa-apa. Kalau tanpa kerohanian yang bagus, saya sudah bisa tebak. Pegang omongan saya sudah bisa tebak. Bukan karena apa, tapi saya karena pengalaman saya melihat orang yang sehat, orang yang punya duit, orang yang punya jabatan, dia tidak butuh Tuhan. Dia doa seperlunya. Diajak doa juga malas. Diajak baca firman kayak kita harus minta uang. Ayo minta. Baik kalau kita minta uangnya. Saudara, kita tidak minta, hanya mengajak untuk renungkan firman, mengajak untuk berdoa, mengajak untuk melayani. Betapa susahnya. Nah, orang sudah di ICU baru, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tolong. Terlambat. Saya pernah berdoa di atas kepala seseorang di RSCM. Tuhan, ambil orang ini. Ambil orang ini, dia pembohong, dia tidak benar, dia menipu Tuhan. Semasa sehat dia kerja, ada Sabtu Minggu, dia alasan, wah tempat kerja jauh, capek, saya tidak bisa baca firman Tuhan, saya tidak ikut persekutuan. Suami saya aja ikut, tahu-tahu tumor segede begini. Jangan tunggu padang gurun ada baru kita mengambil sikap untuk mengasihi Tuhan. Padang gurun akan datang. Atau sementara ini kita hadapi padang gurun yang tadi saya bilang, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa saja, sakit penyakit, masalah apa saja. Ambillah sikap dengan pola Tuhan menghadapi padang gurun. Nah, ini yang tadi kita baca ini ada pola-pola Tuhan yang mari kita renungkan. Saya dapatkan, Bapak Ibu bisa renungkan di rumah untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Bangsa Israel ini kedengarannya rohani di pasal 3 bahwa mendingan Tuhan bawa kami dan mati di Mesir. Padahal rencana Tuhan. Dan Tuhan yang memanggil mereka keluar. Ya, mereka nggak sadar bahwa Tuhan, ya, itulah orang-orang yang bebal. Ya, tapi kita lihat Tuhan menuntun mereka keluar dengan polanya Tuhan dalam menghadapi padang gurun. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada apa yang dipungut mereka sehari ke sehari. Sehari ke sehari mereka pungut berkat Tuhan, saudaraku.
ya, pungut roti yang turun dari sorga, ya, dan pada hari yang ke-6 berlipat kali ganda. Jadi ada persediaan dari sorga, ya, ada persediaan dari sorga, dan bahkan berlipat kali ganda Tuhan sediakan. Tapi bagaimana kita bisa menikmatinya? Bagaimana kita bisa mengambilnya? Banyak orang tidak sukacita, banyak orang tidak merdeka, banyak orang tidak damai. Kenapa tadi padang gurun ini membuat mereka bersungut-sungut, kehilangan arah, makin mikir, makin susah, makin salahkan orang lain, makin tertutup jalannya. Kenapa? Karena kita hadapi dengan polanya kita hadapi dengan kekuatan kita hadapi dengan cara kita. Kedengarannya rohani. Maka itu kuncinya disiplin baca firman Tuhan 2 pasal sehari. Haleluya, tidak ada alasan. Saya senang banyak yang sudah daftar. Saya berdoa ada terobosan. Saat Bapak Ibu mendaftar saja sudah ada terobosan. Kenapa kita ingat? Ada persediaan dari sorga, ada roti dari sorga yang diturunkan. Nah, ada rahasia besar. Nanti kita lihat bagaimana tiap-tiap hari ada berkat-berkat rohani dari sorga. Nggak usah ngomong dulu jasmani. Ya, orang di luar Tuhan saja bisa menikmati. Tetapi menikmati berkat jasmani maksud saya. Tapi mereka kehilangan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Itu tidak bisa dibeli. Dan Yesus sendiri katakan, sukacita dan damai sejahtera yang kuberikan berbeda dengan sukacita dan damai sejahtera yang dunia berikan. Yang dunia berikan sesaat, tapi yang sorga berikan untuk selama-lamanya. Jangan kehilangan sukacita. Jangan nanti di padang gurun biasanya kita kehilangan sukacita. Bangkit. Bangkit karena menemukan polanya Tuhan. Saudaraku, kita lihat ayat yang ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang lain, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa, ayat yang ke-9, kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat di hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ayat ke-10, dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Di padang gurun kita melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ada pola Tuhan, cara Tuhan yang kita disiplin melakukannya. Bilang haleluya. Bilang haleluya. Mau padang gurun kek, mau apa kek, yang penting melihat kemuliaan Tuhan lebih dari segalanya. Kemuliaan Tuhan bicara tentang kehadiran Tuhan. Wow, kalau Tuhan hadir, mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan, dia hadir, maka 5.000 orang makan. Dia hadir, perempuan pendarahan 15 tahun sembuh. Dia hadir, perempuan Kanaan, anak kerasukan setan dan sangat menderita, sembuh. Dia hadir, maka air berubah menjadi anggur. Dia hadir, gelombang yang begitu berat, sekonyong-konyong datang. Ya, dalam firman Tuhan, itu pun tenang. Maka itu lihatlah kemuliaan Tuhan di padang gurun. Bagaimana caranya? Cara Tuhan. Cara Tuhan gimana, saudaraku? Coba Bapak Ibu baca pasal 16 ini. Di sana dikatakan roti turun dari sorga tiap-tiap hari. Kita baca dulu ayat 4. Saya tidak baca ayat pasal itu seluruhnya karena cukup panjang, mengingat durasi waktu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Alkitab catat di pasal 16, Keluaran 16 ayat yang keempat. Coba lihat yang menjadi penekanan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan yang berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Ada persediaan roti dari sorga. Di mana? Waktu engkau di padang gurun. Tidak hanya di padang gurun, di mana saja ada persediaan roti. Maka itu haruslah
kita percaya ada persediaan dari sorga. Bangkit dan percaya ada persediaan kesembuhan dari sorga, ada persediaan pemulihan dari sorga, ada persediaan jalan keluar dari sorga, ada persediaan segala sesuatu datang dari sorga. Tiap-tiap hari. Maka lihat, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Saudaraku, tidak hanya roti dari sorga disediakan, tapi di padang gurun diminta dipungut tiap-tiap hari. Tolong garis bawahi, tiap-tiap hari ada berkat datang kepadamu. Saya tidak usah ngomong dulu materi, tapi berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Kalau ada damai sejahtera, ada sukacita, maka pasti kita kerja dengan baik. Kita ambil keputusan dengan baik. Kita lakukan dengan baik. Karena ada damai, saudaraku. Kalau kita tidak damai, kita tidak sukacita. Kita tidak bergembira. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan baik? Ya, karena emosi bisa saja merusak banyak hal. Tetapi dibilang roti dari sorga dipungut tiap-tiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu baca kebenaran firman Tuhan 2 pasal sehari, itu berarti berkat akan datang kepadamu. Berkat rohani sudah engkau lakukan. Jadi di padang gurun tiap-tiap hari harus kita pungut roti. Dalam perjanjian lama ditegaskan juga, ya. Coba kita lihat. Dalam perjanjian lama, saya bacakan buat kita. Ulangan 8 ayat yang ketiga, dia bilang gini. Jadi ia merendahkan hatimu di padang gurun, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Jadi mana yang turun dari sorga untuk membuat kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di perjanjian lama loh. Di perjanjian baru, roti itu adalah Kristus sendiri, firman-Nya sendiri. Ya, Kristus adalah firman-Nya sendiri. Kalau kita baca Yohanes, firman Tuhan adalah Kristus sendiri. Ucapannya adalah hidupnya sendiri. Haleluya. Kita percaya, saudaraku, ketika intim dengan Tuhan, disiplin dengan Tuhan, tidak ada alasan sedikit pun karena memahami bahwa Tuhan mau di padang gurun atau sukses yang akan saya raih, saya perlu mana dari sorga tiap-tiap hari. Roti dari sorga tiap-tiap hari harus dipungut, harus diterima. Dan tiap-tiap hari ada persediaan. Wow, luar biasa. Kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-16. Memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara perhatikan. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dan apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi berkat rohani, roti yang turun dari sorga, yaitu Kristus sendiri, firman-Nya sendiri. Waktu kita terima, kita dapat hikmat. Waktu kita terima, maka Roh Kudus tolong kita, beri kita jalan keluar. Waktu kita terima firman dari sorga, yaitu Kristus dan firman-Nya, maka kita percaya kita kuat menanggungnya, walaupun kita ada di padang gurun. Kita percaya juga pertolongan datang tidak terlambat. Saudaraku, tiap-tiap hari mereka pungut. Maka itu di ratapan, berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Ayo anak muda yang belum disiplin, saya sebutkan beberapa nama di sini ya. Kita lihat ada Pak Amos, Pak Rudi, Ella, Tasya, Ola, Ken, Dharma, Pak Peter dan istri, Pak Mario dan istri, Pak Aliong dan istri, Henry, Cynthia, Pak Yohanes dan istri, Vian, Iren, Samuel, Nito, ya,
Grace, Gilang, Yohana, Adis, Kesia Wahyudi, Yemima, Pak Andi dan istri ya. Kemudian Nito, Robi, dan yang lain lagi yang tidak sempat saya sebutkan. Ayo disiplin, ayo rubah. Khotbah ini tidak untuk saudara-saudara, tapi untuk saya harus rubah. Kenapa? Saya baca itu ketika jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Kalau sudah lelah ya udah tidur. Besok pagi jam 6 bangun lagi karena Sekina mau sekolah. Saya harus bangun lagi. Dan ini bukan pola dari Tuhan. Ini bukan cara dari Tuhan. Lihat nanti dalam pasal 16 ya, Keluaran 16 ayat 1 itu sampai selesai ayat itu, di situ tiap pagi. Karena kalau sudah siang, mana itu sudah cair. Jadi artinya tiap pagi kita mau terima berkat rohani. Ayo, daripada kita main game dari malam jam 12 sampai jam 1, jam 2, ya kan? Ini PPKM, bahkan juga hari libur, kita main game, kita habiskan waktunya. Kita rubah. Lebih baik kita tidur lebih awal, pagi kita bangun, kita menikmati, kita terima roti dari sorga, yaitu Kristus dan firman-Nya. Melalui apa? 2 pasal yang kita baca. Ayo, saya percaya bisa. Saya percaya akan ada terobosan. Saya percaya ada anugerah. Karena ada persediaan dari sorga. Kita terhubung untuk terima dari sorga. Baca benar. Ayat demi ayat. Di dalam Keluaran 16 itu. Saudaraku, kita dapatkan banyak hal. Ayat yang kelima dia bilang begitu. Dipungut tiap-tiap hari. Kemudian saya tunjukkan lagi. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kami bersungut-sungut kepada kamu, bersungut-sungut kepada kami. Di sini bilang apa? Dan besok pagi. Kenapa bukan petang? Kenapa bukan siang hari? Pagi mereka melihat Tuhan. Mereka menemukan kemuliaan Tuhan di pagi hari. Ayo, disiplin di pagi hari. Bangun pagi, malam tidur lebih awal, pagi sudah bangun. Jam 5 kah, setengah 5 kah. Ya, tentu yang bekerja ya harus berangkat, bangun lebih pagi. Coba disiplin dengan 2 pasal ini yang kita akan baca bersama-sama. Kita ajak orang untuk baca. Di satu room ada 250 orang yang mampu disiplin membaca kebenaran firman Tuhan. Berapa? Hanya 20-an orang. Kalau tidak salah 20-30 orang dari 200 lebih. Kenapa? Ada banyak alasan. Nah, Tuhan punya pola. Di pagi hari terima mana dari sorga. Kita lihat nanti ayat-ayat mencatat bahwa harus pagi hari. Dan berbahagialah mereka yang sudah disiplin di pagi hari merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena tidak punya alasan apapun. Diberkatilah. Diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan segala yang melimpah-limpah. Lanjutkan semangat. Saya percaya tidak hanya kita yang menerima diberkati, anak cucu kita diberkati. Mereka yang mau merenungkan firman, jangan ada alasan. Wah, saya udah capek lah, tidak ada waktu lah, tidak ini. Bangunlah pagi hari untuk merenungkan firman. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Garis bawah lagi 8, dia bilang roti dimakan pada waktu pagi. Ya, firman Tuhan adalah roti hidup. Kristus adalah roti hidup. Nikmati dia di pagi hari. Haleluya. Saya percaya kita mulai akan tergugah, kita mulai akan terbuka. Maka sukses ke depan yang kau impikan, sukses ke depan yang kau sudah alami,
hidup kerohanianmu akan bertumbuh, jabatan, keuangan, bahkan juga kesehatan yang kita alami. Kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tetap ada di dalam kekuatan Tuhan. Apapun padang gurun yang mungkin tidak mengalami padang gurun hari ini, bangunlah kerohanianmu. Nikmatilah roti hidup yang turun dari sorga, yaitu Kristus dan firman-Nya. Yang kita lagi gerakkan 2 pasal ini, nikmati. Yang sudah 4 pasal, yang 5, 6 pasal, 8 pasal sehari, puji nama Tuhan. Terus kobarkan itu, karena itu rahasia besar. Apalagi tetapkan di pagi hari, karena baca pasal 16 itu ditekankan di pagi hari, ditekankan di pagi hari, ditekankan di pagi hari. Ayat yang ke-12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang memakan roti. Diulangi lagi ayat yang ke-12. Ayat 7 dibicarakan, ayat 8 dibicarakan pagi hari, ayat 12 lagi ditekankan lagi pagi hari. Roti itu dimakan, mereka sampai kenyang. Jadi kalau kita menikmati firman, kita menikmati Yesus dengan firman-Nya, di pagi hari kita datang lewat firman-Nya, kita memuji, kita menyembah Tuhan, maka saya percaya ada hikmat, ada kuasa, ada terobosan. Saya percaya, saya yang khotbah ya, juga saya harus berubah. Ya, tidak hanya Bapak Ibu yang mendengar, saya mulai mengubah. Wah, handphone saya harus mati jam berapa untuk saya tetap bangun pagi. Kenapa? Pola saya rubah. Dan pola yang saya bangun bukan pola Tuhan. Walaupun memang merenungkan firman. Merenungkan firman jam 12, jam 1, jam 2. Ya, jam 12 jam doa yang sudah komitmen ya bersama suami dan istri. Dan kami berdoa. Nah, kemudian habis doa ya mulai baca buku A, baca buku B, ya lelah tidur, besok pagi bangun lagi, begitu-begitu. Baca firman Tuhan. Tapi kan itu bukan pola Tuhan. Pola Tuhan disiplin, bangun pagi dan terima roti dari sorga. Mana dari sorga? Yaitu Kristus sendiri. Ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Sekali lagi, terletaklah embun di pagi hari. Embun ada di pagi hari. Ayat 14 dia bilang, ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Di padang gurun ada persediaan, ada embun, dan di padang gurun ada sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Wah, luar biasa. Ketika orang Israel melihatnya, ayat yang ke-15, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Haleluya. Inilah roti yang diberikan. Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Haleluya. Saya percaya roti dari sorga sudah ada, yaitu Kristus dan firman-Nya. Ambil dan datang menikmati setiap pagi. 2 pasal dalam kekerakan baca firman Tuhan. Ambil. Kita mau lihat kesaksian yang baru. Mereka yang disiplin. Apa yang terjadi dalam perjalanan dari hari ke hari. Coba nanti 3-4 bulan atau 6 bulan kita lihat kesaksian-kesaksian mereka yang disiplin menerima roti dari sorga di pagi hari. Karena tadi kita dengar di siang hari roti mulai mencair. Jadi pagi hari itu adalah kenikmatan yang paling indah dengan Tuhan. Bapa Yesus mengambil pagi hari, menikmati keintiman dengan Bapa sebelum memulai segala sesuatu. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kalau mau diberkati, kalau mau ada jalan keluar, kalau mau kuat di padang gurun, kalau mau lihat padang gurun demi padang gurun bisa diselesaikan. Datanglah di pagi hari, sujud menyembah, nikmatin roti hidup itu, karena ada persediaan.
Dia beri kita hikmat, Dia beri kita kekuatan, Dia beri kita damai sejahtera, jalan yang tertutup dibukakan. Ada banyak sekali berkat-berkat yang disediakan. Maka itu di ratapan bilang, berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Sukacita dan damai sejahtera. Dipercaya oleh bos, dikasih jalan keluar, ada pekerjaan, jodoh diberikan, keturunan diberikan. Kenapa? Karena dia menerima roti hidup. Dia menikmati roti hidup tiap-tiap hari. Ada persediaan dari sorga. Ada persediaan dari sorga. Terima di pagi hari. Jangan ada alasan. Inilah sukses Tuhan. Saya percaya makin menikmati firman dengan Kristus sendiri adalah roti hidup itu. Maka apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Saya percaya selalu ada mujizat tiap-tiap hari. Ya, saat mungkin kita renungkan firman Tuhan, tahu-tahu kita disembuhkan Tuhan. Atau kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Baiklah, kita lihat lagi ayat yang ke-21. Di sana dikatakan begini. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudaraku, ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi di pagi hari, kenapa segar, kita masih bisa konsen, fokus. Kalau sudah malam memang kita baca, kita sudah malam, sudah lelah dan lain sebagainya. Jadi hanya dari sisa-sisa kekuatan kita. Tapi di pagi hari, wow, Roh Kudus tolong dan membukakan banyak hal. Ini polanya Tuhan. Mari terima persediaan dari sorga di pagi hari. Kita sama-sama berubah, kita sama-sama berkomitmen, kita sama-sama sepakat, kita sama-sama disiplin. Seluruh jemaat utusan Kristus dan mereka yang bergabung untuk membaca 2 pasal itu, coba disiplin di pagi hari. Jangan ada alasan, ya mungkin sesekali kita gagal, nggak bisa pagi karena pulangnya sudah larut malam ya. Udah jam 4, jam 5 atau jam 3 kita pulang kelelahan, nggak bisa, besok harus jalan lagi, nggak apa-apa. Tapi usahakan nggak itu tiap hari jadi alasan kita. Sesekali bolehlah kita berdoa supaya semua berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu, teruslah semangat. Berdoa sungguh-sungguh, merenungkan firman sungguh-sungguh, dan melayani Tuhan. Saya berdoa ada persediaan dari sorga, sukses dari sorga disediakan untuk Bapak Ibu, yaitu roti mana yang turun dari sorga. Disediakan apa yang kau butuh hari ini, apa yang kau perlukan hari ini. Nggak perlu ke Mesir seperti bangsa Israel. Ada persediaan di padang gurun. Asal engkau percaya, ambil sikap, datang. Rubah pola kita dalam menerima itu. Datang di pagi hari, di saat segar. Tuhan memberkati kita semua. Terus semangat. Anak-anak muda yang tadi saya sudah sebutkan, ambil bagian, baca 2 pasal sehari. Apapun itu, daripada kita main game, daripada kita duduk bengong, daripada hal-hal yang kita lakukan. Saya melihat banyak orang main catur sampai tengah malam. Ada teman saya, waktu di kampus mereka main catur sampai tengah malam. Waktu mau doa pagi, mereka datang doa tidur begini. Di kampus itu orang nyanyi haleluya, haleluya, dia tidur begini. Nanti haleluya. Jadi dikasih dari sisa-sisa. Kenapa? Dia sudah main catur, hobinya dia main catur sampai pagi, kadang jam 3, jam 4 baru mereka tidur. Kadang-kadang sampai main catur sampai pagi. Waktu Biston pagi di asrama, di waktu kami di asrama, dia udah lemas dia. Main caturnya di mana? Di kamar. Saya lihat sendiri, kadang-kadang bangun melihat sendiri. Waduh. Tapi hari ini nggak tahu kemana dia. Namanya tidak didengar. Di Facebook dicari pun tidak. Mari kita ikuti pola dari Tuhan. Datang di pagi hari. Yang sudah melakukan, sudah bersekutu dengan firman-Nya, karena firman-Nya adalah roti hidup, Kristus adalah roti hidup. Terimalah di pagi hari, lanjutkan, terus bergairah, terus karena ada persediaan. Damai sejahtera sukacita, dan selebihnya Tuhan akan berikan. Kalau kita minta, berkat hari itu disediakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mau menerima. Saat ini kalau engkau sakit,
Saat ini kalau lemah, saat ini engkau ada dalam kesulitan, ada dalam padang gurun ekonomi, ada dalam pergumulan-pergumulan apa saja, Tuhan Yesus datang menjamah engkau dan mengambil komitmen. Tuhan, saya mau ubah polaku, saya mau meraih sukses masa depanku. Biar saya mau sukses, sukseslah dengan cara Tuhan. Di mana ambillah roti atau mana dari sorga di pagi hari. Mana dari sorga itu sekali lagi ada Kristus dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Teruslah belajar, berdoa, merenungkan firman, dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur, diberkatilah kami yang siap di pagi hari menerima berkat Tuhan, menerima roti sorgawi yang turun, yaitu Kristus dan firman. Kami mau teguhkan Tuhan, karena kami tahu firman-Mu berkata, Engkau adalah roti hidup. Tuhan Yesus yang baik, dalam Yohanes 6 ayat 33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 48, Akulah roti hidup. Karena itu Tuhan Yesus, kami tahu ada persediaan. Kami tahu dan percaya bahwa roti hidup itu juga ada di dalam kami, yang menuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu, buat kami bergairah. Ubah Tuhan pola-pola kami dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus Kristus, jumpai kami dan beri kami pengertian itu, supaya kami sukses menurut Tuhan, dan kami siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat, pakai masker, menjaga jarak, bahkan cuci tangan. Kita tetap berdoa agar COVID segera berlalu dan kembali beribadah tatap muka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bukan, lihat yang kecil ya.